perkenalkan nama saya Esri Cynthia Simbolon dari Prodi D3 Kebidanan Medan, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab mulainya persalinan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan dan disusul pengeluaran plasenta dan selaput janin pada ibu. Berikutnya adalah sebab-sebab mulainya persalinan. Yang pertama, penurunan kadar progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Sebaliknya, estrogen meninggikan kerentanan otot-otot rahim. Selama kehamilan, terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen di dalam darah. Tetapi, pada akhirnya kehamilan kadar progesteron menurun sehingga menimbulkan HIS. Yang kedua, teori oksitosin. Pada akhir kehamilan, kadar oksitosin bertambah. Oleh karena itu, timbullah kontraksi otot-otot rahim. Yang ketiga, keregangan otot-otot. Seperti halnya dengan kandung kencing dan lambung, bila dinding meregang oleh karena isinya bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan, makin teregang otot-otot rahim, makin rentan. Yang keempat, peranan janin. Hipofise dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan karena pada anencefalus, kehamilan sering lebih lama dari biasanya. Yang kelima, teori prostaglandin. Prostaglandin yang dihasilkan oleh DESI2 disangka menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari pencobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 dan E2 yang diberikan secara intravena, intra dan ekstramnial menimbulkan kontraksi miometrium pada setiap umur kehamilan. Hal ini juga disokongkan dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun darah perifer pada ibu-ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan. Berikutnya adalah tahap-tahap persalinan. Tahap-tahap persalinan ada 4. Kala 1 atau kala pembukaan. Dimulai dari HIS persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lengkap. Berdasarkan kemajuan pembukaan, maka kala 1 dibagi menjadi 1. Fase laten, yaitu fase pembukaan yang sangat lambat, ialah dari 0 sampai 3 cm yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Yang kedua, fase aktif, yaitu fase pembukaan yang lebih cepat yang terbagi lagi menjadi, yaitu fase akselerasi atau fase pencepatan dari pembukaan 3 cm sampai 4 cm yang dicapai dalam 2 jam. Yaitu berikutnya, fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm yang dicapai dalam 2 jam. Yang terakhir, fase deselerasi atau kurangnya kecepatan dari pembukaan 9 cm sampai 10 cm selama 2 jam. Kala 2 atau kala pengeluaran dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Kala 3 atau kala uri dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta atau keluarnya plasenta. Kala 4, masa 1 sampai 2 jam setelah plasenta lahir. Dalam klinik atas pertimbangan-pertimbangan praktis, masih diakui adanya kala 4 persalinan. Meskipun masa plasenta lahir adalah masa dimulainya masa nifas. Mengingat pada masa ini sering timbulnya pendarahan. Yang berikutnya adalah tujuan asuhan persalinan. Yang pertama, tahap persalinannya. Sebagai bidan harus mampu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan mengambil keputusan yang tepat terhadap kliennya untuk memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional pada ibu dan keluarganya selama persalinan. Yang kedua, melakukan pengkajian, membuat diagnosa, pencegahan, menangani komplikasi dengan cara pemantauan ketat dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran. Yang ketiga, melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani dengan sendiri untuk mendapatkan asuhan spesialis jika perlu. Yang keempat, memberikan asuhan yang adekuat pada ibu dengan intervensi minimal. Yang terakhir, tanda dan gejala persalinan.
Yang pertama yaitu lightening. Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ia merasa kurang sesak, tetapi sebaliknya ia merasa bahwa berjalan sedikit sungkar dan sering diganggu oleh perasaan nyeri pada bagian bawah. Yang kedua yaitu pola kisuria. Pada akhir bulan ke-9, hasil pemeriksaan didapatkan epigastrium kendor. Fundus uteri lebih rendah daripada kedudukannya, dan kepala janin sudah mulai masuk ke dalam atas pinggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kemih tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing. Itulah yang disebut dengan pola kisuria. Yang ketiga yaitu fase labor. 3 atau 4 minggu sebelum persalinan, calon ibu diganggu oleh his pendahuluannya yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi Bractox Hicks. Nah, timbulnya his persalinan ialah his pembukaan dengan sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan. Yang kedua, makin lama makin pendek intervalnya dan makin kuat intensitasnya. Yang ketiga, kalau dibawa berjalan bertambah kuat. Yang keempat, mempunyai pengaruh pada pendataran atau pembukaan cervix. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.